Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya Wahyu DRM dalam podcast Lentera Ilmu. Hari ini kita akan meneruskan mengenai Persatuan Guru Republik Indonesia atau lebih tepatnya PGRI. Pada materi kali ini atau diskusi kita kali ini kita akan membahas mengenai kode etik guru dan atribut PGRI. Jadi bicara mengenai kode etik, kita bisa katakan ini adalah suatu bentuk norma yang disepakati dan diterima oleh guru sebagai pedoman sikap perilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik di dalam anggota masyarakat dan sebagai warga negara. Pedoman sikap dan perilaku yang dimaksud ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh tidak boleh dalam melaksanakan profesinya sebagai pendidik dan pergaulan sehari-hari di dalam dan lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah. Sehingga tujuan dari kode etik guru ini dapat menempatkan guru sebagai suatu bentuk profesi yang terhormat, mulia, dan dilindungi oleh undang-undang. Sehingga ketika profesi ini sebagai bentuk suatu profesi yang terhormat, maka tidak ada lagi bentuk pelecehan-pelecehan yang dialami oleh guru. Karena pada dasarnya guru merupakan sosok pendidik yang profesional yang memiliki tugas utama yakni mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai, serta tidak lupa mengevaluasi pendidikan yang ada dalam lingkungan profesinya tersebut. Sehingga guru Indonesia layak untuk dihargai oleh semua pihak, terutama oleh para peserta didik. Namun sebelum kita bahas jauh lebih mengenai kode etik guru dan atribut dari Persatuan Guru Republik Indonesia, jangan lupa di like, di komen, serta di subscribe YouTube channel ini. Karena dengan like, dengan komen dan subscribe, maka semakin berkembang pula lah YouTube channel ini, dan saya semakin semangat juga membuat informasi atau manfaat ilmu pendidikan yang bisa kita bagikan secara bersama. Terima kasih. Upaya untuk mewujudkan prinsip dari guru sebagai profesi yang mulia, tentunya guru harus berusaha untuk mengembangkan kompetensi dan kualifikasinya, baik di bidang pendidikan dan pengajaran, maupun dalam disiplin ilmu yang menjadi keahliannya atau yang di luar keahliannya. Dan pada masa COVID-19 ini dan masa pembelajaran daring ini, tentunya guru juga harus meningkatkan keahlian dan kualitasnya dalam bidang ilmu yang tidak sesuai dengan keahliannya, misalnya teknologi. Sehingga untuk melaksanakan tugas profesinya sebagai guru, guru sudah seharusnya menyadari bahwasanya guru harus bisa menetapkan kode etik yang benar, sehingga dia dapat melaksanakan semua bentuk pedoman yang bisa dipakai guru itu sendiri dalam bersikap, sehingga dia dapat menanamkan nilai-nilai dan etika dalam pekerjaan atau jabatannya sebagai guru di Republik Indonesia ini. Berdasarkan undang-undang yang diimplikasikan dari amanat Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, maka perlunya guru ini memiliki kode etik sebagai landasan kinerja profesionalnya yang ditetapkan oleh organisasinya dengan beberapa alasan, antara lain untuk melindungi pekerjaan sesuai ketentuan dan kebijakan yang didasarkan atas undang-undang yang berlaku, kemudian untuk mengontrol terjadinya ketidakpuasan dan persengketaan dari para pelaksana, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas internal, melindungi para praktisi dalam masyarakat,
khususnya dalam kasus-kasus penyimpangan tindakan. Dan yang terakhir adalah melindungi anggota masyarakat dari praktek-praktek menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Sehingga berdasarkan hal itu, maka PGRI sebagai organisasi yang melindungi segenap guru Republik Indonesia yang telah diakui pemerintah, maka terpanggil dan melaksanakan bentuk beberapa kode etik guru dalam pelaksanaan kegiatannya. Hal ini termaktub dalam bukunya oleh PBPGRI tahun 2008 yang menjelaskan sebagai berikut. Mukadimah, guru sebagai pendidik adalah jabatan mulia, dan oleh sebab itu moralitas guru harus senantiasa terjaga, karena martabat dan kemuliaan itu terletak pada keunggulan perilaku, akal budi, dan pengabdiannya. Guru merupakan pengemban tugas kemanusiaan dengan mengutamakan kebajikan dan mencegah manusia dari kehinaan serta kemungkaran dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun watak serta budaya yang mengantarkan bangsa Indonesia pada kehidupan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, serta beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Guru dituntut menjalankan profesinya dengan ketulusan hati, menggunakan keandalan kompetensi sebagai sumber daya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia utuh yang beriman dan bertakwa, serta menjadi warga negara yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab. Sehingga berdasarkan mukadimah tersebut, ada beberapa kewajiban umum guru. Ada beberapa pasal yang mengikat guru tersebut. Yang pertama, ada pasal pertama yang berisi tentang menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Sumpah Pemuda atau Sumpah Guru, Kemudian melaksanakan tugas utama pendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kewajiban guru sebagai peserta didik terdapat dalam pasal 2, bertindak profesional, memberikan layanan, mengembangkan suasana pelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, menghormati martabat dan hak-hak peserta didik, melindungi peserta didik dari segala tindakan yang berpotensi mengganggu perkembangan dalam proses belajar, kesehatan, dan keamanan, menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik, dan tidak memanfaatkan hubungan profesional peserta didik untuk keuntungan pribadi. Kemudian kewajiban guru terhadap orang tua, wali, atau peserta didik terdapat dalam pasal 3 yang terdiri dari 3 ayat. Yang pertama, menghormati hak orang tua peserta didik untuk berkonsultasi dan memberikan informasi secara jujur dan objektif mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta didik. Ayat kedua, membina hubungan kerjasama dengan orang tua wali dalam melaksanakan proses pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, tidak memanfaatkan hubungan profesional dengan orang tua wali peserta didik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Kemudian, kewajiban guru terhadap masyarakat berada pada pasal 4 yang menyatakan bahwa menjalin komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. Ayat kedua, mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga, bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan mengindahkan norma dan sistem nilai yang berlaku. Ayat keempat, bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Dan terakhir, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat serta panutan masyarakat. Kemudian kewajiban guru terhadap teman sejawat, membangun suasana kekeluargaan, solidaritas, dan saling menghormati, saling berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, keterampilan, dan pengalaman, serta mau saling memotivasi untuk meningkatkan profesionalitas dan martabat guru. Berikutnya, menjaga kehormatan dan rasa pribadi teman sejawat. Dan yang terakhir, menghindari tindakan yang berpotensi menciptakan konflik antar teman sejawat.
kewajiban guru terhadap profesi pada pasal 6, menjunjung tinggi jabatan guru sebagai profesi, mengembang profesional secara berkelanjutan, tidak melakukan tindakan atau melakukan pendapat yang merendahkan martabat profesi. Yang keempat, dalam melaksanakan tugas tidak menerima janji pemberian yang dapat mempengaruhi keputusan. Dan ayat kelima, melaksanakan tugas secara bertanggung jawab terhadap kebijakan pendidikan. Kemudian kewajiban guru terhadap organisasi profesi ada pada pasal 7 yang terdiri dari 5 ayat. Yang pertama, mentaati peraturan dan berperan aktif dalam melaksanakan program organisasi profesi. Yang kedua, mengembangkan dan memajukan organisasi profesi. Yang ketiga, mengembangkan organisasi profesi untuk menjadi pusat peningkatan profesionalitas guru dan pusat informasi tentang pengembangan pendidikan. Yang keempat, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat organisasi. Dan yang kelima, tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat organisasi. Dan yang terakhir, kewajiban guru terhadap pemerintah ada pada pasal 8 yang menyebutkan bahwa guru berperan serta dalam melaksanakan program pembangunan pendidikan, berperan serta menjaga kesatuan bangsa dan negara dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Dan ayat terakhir, melaksanakan ketentuan ditetapkan oleh pemerintah. Semua bentuk kode etik ini telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli tahun 2013. Berdasarkan hal itu, selain tadi ada kode etik guru dalam kode etik guru dalam Mukadimah PBPGRI, ada Ikrar Guru Indonesia. Ikrar Guru Indonesia ini adalah bentuk upaya untuk memantapkan pemahaman kode etik guru secara pribadi dan sebagai penyandang jabatan guru. Maka perlu ungkapkan pengakuannya dalam bentuk ikrar guru sebagaimana telah disepakati oleh anggota PGRI sebagai berikut. Ada 5 bentuk ikrar guru Indonesia yang telah disetujui pada Kongres ke-19 PGRI. Yang pertama, kami guru Indonesia adalah insan pendidikan bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami guru Indonesia adalah pengemban dan pelaksana cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kami guru Indonesia bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, kami guru Indonesia bersatu dalam warga organisasi Perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan. Yang kelima, kami guru Indonesia menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap bangsa, negara, serta kemajuan. Itulah kode etik dari guru beserta ikrar guru untuk memantapkan pemahaman guru terhadap kode etik yang harus mereka pahami secara pribadi sebagai bentuk upaya pengembangan guru sebagai profesi yang baik, seperti itu. Kemudian kita bahas mengenai atribut dari PGRI. Seperti yang telah disebutkan beberapa waktu yang lalu, bahwasanya PGRI ini ada beberapa atribut. Yang pertama adalah lambang, kemudian adalah pakaian. Dua bentuk ini menjadi satu hal ciri khas penanda dari PGRI, bahwasanya bentuk lambang dari dan panji PGRI ini berwarna merah, kuning, dan hijau. Kemudian ada bentuknya, ada coraknya, sehingga menjadi suatu kesatuan yang mempunyai makna tersendiri. Dari segi bentuknya, dia berbentuk lingkaran, melambangkan cita-cita luhur dan upaya menunaikan kepengabdian yang terus-menerus. Lukisan corak dan warna pada bagian pinggir lingkaran berwarna merah melambangkan pengabdian yang dilandasi kemurnian dan keberanian bagi kepentingan rakyat. Lambang itu dapat saudara lihat pada tampilan video ini. Kemudian ada warna putih dengan tulisan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, melambangkan pengabdian yang dilandasi kesucian dan cinta kasih. Kemudian warna pinggir berwarna merah putih melambangkan pengabdian terhadap negara, bangsa, dan tanah air Indonesia. Yang keempat, suluh berdiri tegak
dan datar berwarna kuning dengan nyata 5 sinar api berwarna merah melambangkan 4 garis tegak yang berarti fungsi guru. Dari sekolah SD sampai perguruan tinggi dengan hakikat tugas pengabdiannya sebagai pendidik yang benar dan luhur. Kemudian nyala api dengan 5 sinar warna merah artinya ideologis Pancasila. Pancasila arti teknis sasaran budi cipta rasa karya dan karsa dan karya generasi. Yang kelima, 4 buku mengapit suluh dengan prosedur datar dan tegak simetris melambangkan sumber ilmu yang menyangkut nilai-nilai moral, pengetahuan, keterampilan, dan akhlak bagi tingkatan lembaga-lembaga pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, dan menengah serta perguruan tinggi. Yang terakhir adalah warna dasar tengah hijau melambangkan kemakmuran generasi. Apa arti keseluruhan dari lambang PGRI ini? Guru Indonesia dengan etikat dan kesadaran pengabdian yang suci dengan segala keberanian, keluruhan jiwa dan cinta kasih senantiasa menunaikan dharma baktinya terhadap negara, tanah air dan bangsa Indonesia dalam mendidik budi, cipta, rasa, karsa dan karya generasi bangsa menjadi manusia Pancasila yang memiliki moral, pengetahuan, keterampilan dan akhlak yang tinggi. Penggunaannya sebagai lambang, kemudian sebagai panji resmi pada upacara, panji-panji hiasan sebagai bentuk pengukuran bendera dengan warna pilihan dasar bebas asal polos. Kemudian dipancangkan mendampingi sang merah putih dalam upacara pertemuan selenggarakan organisasi, sehingga menjadi suatu ciri khas dan penanda bahwasanya ketika ada logo ini, inilah adalah lambang atau logo dari PGRI. Kemudian atribut yang lainnya adalah seragam PGRI, yakni berwarna putih dengan corak batik hitam putih dan celana hitam. Pakaian seragam PGRI ini dipakai oleh seluruh anggota PGRI menjadi suatu kewajiban untuk acara-acara resmi organisasi seperti terlihat dalam acara Hari Ulang Tahun PGRI dan Hari Guru Nasional atau setiap tanggal 25 setiap tahunnya, sehingga menjadi atribut dan seragam dari PGRI ketika melaksanakan bentuk kegiatan. Jadi dapat menjadi suatu bentuk fakta bahwasanya setiap lambang dan setiap simbol yang dipakai oleh PGRI melambangkan upaya dan keciri khasan yang dapat meningkatkan kepercayaan dirian, kemudian menempatkan kesadaran bahwasanya guru adalah seseorang yang profesional yang memiliki kode etik dan aturan, sehingga guru pun tidak dapat semena-mena terhadap peserta didik, orang tua ataupun masyarakat tempat ia berada, sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh guru tersebut dengan lambang dan atribut yang telah ia miliki menjadi suatu bentuk ikatan bahwasanya guru sebagai bentuk profesionalisme kerja dapat selalu menjadi suatu bentuk yang selalu diperhatikan dan dipahami secara bersama. Demikianlah podcast Lentera Ilmu tentang kode etik dan atribut PGRI. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, di komen serta di subscribe YouTube channel ini. Saya Wahyu DRM. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.